Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Tahun 2025 kita dihebohkan. Ini bisa saya katakan dihebohkan lah dengan adanya Cortex yang mulai berlaku 1 Januari 2025. Selain masalah Cortex, kita juga dihebohkan dengan PPN yang tarifnya sampai sekarang banyak juga wajib pajak yang bingung. 11% atau 12% yang harus kita tuliskan di faktur pajak. Dan bagaimana penulisan DPP-nya? Apakah DPP seperti biasa atau pakai DPP nilai lain? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita bahas jangan lupa klik like, cuma sebentar ya, klik like dan berikan subscribe-nya. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan berita-berita update pajak dari kami. Kita kembali ke topik. PPN yang akan berlaku tahun 2025 adalah 12% itu secara sistem. Jadi di sistem Cortex itu menggunakan 12%. Nah, kalau menggunakan 12% artinya PPN naik dong. Padahal PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Untuk barang kebutuhan sehari-hari ataupun transaksi yang kita lakukan sehari-hari itu tidak dikenakan PPN 12%. Tetap 11%. Nah, ini membuat wajib pajak bingung ya, karena di Cortex ini kita sudah menggunakan 12%. Bagaimana cara penerapannya supaya yang 11% juga bisa masuk Cortex? Ini yang membuat bingung. Ada yang jualan harus 12%, ada yang jualan harus 11%. Sementara sistemnya sama dan sudah dibuat 12%. Ini yang akan kita bahas melalui peraturan ataupun kita lihat di sini ya, di PMK nomor 131 tahun 2024. Di sini dikatakan bahwa ada masa transisi. Ada masa transisi selama 3 bulan. Januari sampai Maret itu adalah masa transisi. Masa transisi ini dianggap ataupun dilaksanakan untuk adaptasi lah dari wajib pajak untuk penerapan PPN di Cortex. Seperti kita ketahui bahwa per 1 April nanti itu sudah berakhir masa adaptasi ataupun masa transisinya. Jadi per 1 April 2025 semua DPP yang kita jual dengan 11%, kita harus menggunakan DPP nilai lain sebesar DPP kali 11/12. Itulah DPP-nya yang kita masukkan di faktur pajak. Jadi DPP yang kita masukkan di faktur pajak itu harga jual kali 11/12. Itulah DPP-nya. Masukkanlah di situ DPP-nya dan PPN-nya nanti di sistem adalah 12%. Ini untuk barang non mewah. Tapi kalau penjualan mobil tetap itu tidak menggunakan DPP nilai lain, itu langsung harganya berapa kali 12%. Tapi kalau untuk barang yang non mewah itu kita buat DPP-nya bukan langsung DPP. Misalnya harga satu kardus ciki itu misalnya harganya 12 juta. Bukan langsung 12 juta itu kita kalikan 12%. Itu sama saja kalau harganya misalnya 10 juta kali 12%. Itu sama saja PPN-nya naik. Sementara PPN untuk snack ini tidak naik. Dia hanya tetap 11%. Nah, bagaimana caranya biar PPN-nya tidak naik? Nah, caranya adalah harga kardus tadi, yang satu kardus tadi, misalnya 10 juta, itu dikali dulu 11/12. Nah, hasil perkalian ini, itulah DPP yang kita masukkan dan nanti tetap dikalikan 12%. Itu tidak naik ya, walaupun tetap dikalikan 12%, tapi DPP-nya sudah diturunkan. Itu DPP-nya sudah diturunkan, makanya tidak membuat DPP-nya 10 juta,
tapi harus dikalikan dulu 11 kali per 12. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyimak ya. Jadi disimak dulu sebelum disimak penjelasan kami sebelum dijelaskan ke orang lain. Jadi tidak langsung 10 juta itu kali 12%, itu sama aja naik 12%, padahal bukan barang mewah. Kalau bukan barang mewah, kita cari dulu DPP nilai lainnya. Jadi kalau 10 juta kali 11 per 12, hasilnya berapa? Inilah dikalikan dengan 12%. Kenapa harus 12%? Karena memang di sistem sudah seperti itu. Itu sudah ada di sistem. Jadi tidak bisa dirubah lagi. Karena itulah kita harus tetap mencari DPP nilai lainnya. Dan itu harus berlaku per 1 April ya. Itu harus. Tapi kalau Januari sampai Maret masih bisa dengan harga jual seperti biasa, itu masih dianggap benar. Ataupun langsung pakai DPP nilai lain, itu dianggap benar. Tapi nanti untuk April itu sudah harus pakai DPP nilai lain. Pakai DPP nilai lain, dan tentunya Bapak Ibu harus perhatikan kode-kodenya ya. Kodenya 04. Tapi kalau ke pemerintah pakai DPP nilai lain tetap menggunakan misalnya 02. Kalau ke BUMN pakai DPP nilai lain tapi kodenya tetap 03. Itu perhatikan, itu ada peraturan untuk kode-kode transaksi ya di faktur pajak. Inilah yang bisa kami jelaskan, mudah-mudahan tidak menambah kebingungan setelah Cortex membuat kita tidak bisa tidur ya. Mudah-mudahan ini penjelasan kami sedikit membuat kelegaan dan bisa Bapak Ibu jelaskan kepada teman-teman Bapak Ibu ataupun bisa dipraktekkan, diaplikasikan saat pembuatan faktur pajak.